Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suci Permatasari dengan NIM 20042048, program studi yaitu Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan materi mata kuliah perilaku organisasi yang dibimbing oleh Ibu Yulia Hanuselina, SIT MA. Baiklah, pada pembahasan mata kuliah perilaku organisasi ini saya akan membahas dasar-dasar perilaku organisasi. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai bagan-bagan model perilaku organisasi. Khususnya di sini saya akan mencoba menjelaskan bagan variabel level individu. Pada bagan variabel level individu, yang pertama kita harus mengenali terlebih dahulu karakteristik biografik, di mana dalam memasuki sebuah organisasi kita harus mengenal bagaimana karakteristik individu di organisasi tersebut. Kemudian barulah kita dapat mengetahui bagaimana kepribadian dari individu tersebut dalam bergaul atau menyelaraskan diri dalam organisasi tersebut. Sehingga dapatlah kita ambil dua kesimpulan untuk kepribadian tersebut. Yang pertama, kita dapat memberikan persepsi atau motivasi, di mana untuk persepsi kita lebih bisa mengenal bagaimana karakter dari individu tersebut. Sedangkan untuk motivasi kita dapat lebih memotivasi individu tersebut bagaimana cara berkomunikasi atau berkarakter yang baik dalam organisasi, sehingga hal tersebut dapat menjadi landasan individu dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Yang kedua yaitu nilai dan sikap. Untuk nilai dan sikap ini kita dapat memberikan motivasi kepada karyawan tersebut bagaimanakah nilai dan sikap yang baik dalam organisasi. Namun pilihan yang ketiga yaitu mengenai masukan. Kita juga dapat memberikan masukan kepada karyawan lain bagaimana cara menentukan sikap kita di dalam organisasi, sehingga kemampuan yang kita peroleh dari dalam berorganisasi dapat memberikan pembelajaran tersendiri bagi individu untuk berorganisasi ke depannya, bagaimana dalam menentukan sikapnya dalam organisasi tersebut. Sehingga secara keseluruhan dari bimbingan-bimbingan tersebut, dari motivasi, persepsi, dan pembelajaran individu dapat mengarahkan individu untuk mengambil keputusan dalam organisasi. Mungkin dalam bagian tersebut sekian yang dapat saya jelaskan. Langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan. Baiklah, pada materi pembahasan pertama kita mungkin akan membahas karakteristik biografik. Ada empat macam yang mempengaruhi karakteristik biografik. Yang pertama ialah usia. Kemungkinan besar hubungan antara usia dan kinerja merupakan isu yang makin penting selama dasawarsa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu adanya keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Yang kedua, realita bahwa angkatan kerja menua. Dan yang ketiga adalah Perundang-undangan Amerika baru-baru ini menyatakan bahwa untuk segala maksud dan tujuan menyatakan pensiunan yang bersifat perintah sebagai melanggar hukum. Yang kedua, faktornya yaitu jenis kelamin. Yang menjadi permasalahan dalam jenis kelamin adalah apakah kinerja wanita sama dengan kinerja pria. Misalnya, tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, motivasi, sosialitas atau kemampuan belajar. Satu masalah yang tampaknya membedakan antara jenis kelamin khususnya saat karyawan mempunyai anak-anak prasekolah adalah pilihan atas jadwal kerja. Ibu-ibu yang bekerja lebih mungkin untuk memilih pekerjaan paruh waktu dan mengerjakan pekerjaan kantor di rumah agar bisa menampung tanggung jawab terhadap keluarganya. Faktor yang ketiga yaitu mengenai status perkawinan. Karyawan yang menikah lebih sedikit asumsinya mengalami pergantian yang lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerjanya yang bujangan.
Perkawinan memaksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi berharga dan penting. Faktor yang keempat yaitu masa kerja. Masa kerja ternyata konsisten berhubungan secara negatif dengan keluar masuknya karyawan dan dikemukakan sebagai salah satu dari peramal tunggal terbaik atas perputaran atau keluar masuknya karyawan. Secara konsisten, studi menunjukkan bahwa senioritas berkaitan negatif dengan kemungkinan. Memang baik dalam seringnya absensi maupun dalam total hari yang hilang pada saat bekerja, masa kerja merupakan variabel penjelas tunggal yang paling penting. Lanjut, untuk pembahasan kedua kita akan menyinggung masalah kemampuan kerja. Definisi kemampuan kerja yaitu adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan kerja individu pada hakikatnya terdiri dari dua macam kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Ada 7 dimensi yang dapat membentuk kemampuan intelektual, yaitu kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang dan ingatan atau memori. Yang kedua yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan serupa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kepribadian. Ada 4 cara untuk membentuk perilaku atau kepribadian. Yang pertama lewat pengusahaan positif. Bila suatu respon diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan, maka respon itu disebut penguatan positif. Yang kedua lewat penguatan negatif. Bila suatu respon diikuti oleh dihentikannya atau ditarik kembalinya sesuatu yang tidak menyenangkan, maka respon itu disebut penguatan negatif. Yang ketiga lewat hukuman. Penghukuman akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak enak dalam suatu usaha untuk menyingkirkan suatu perilaku yang tidak diinginkan. Men-skor selama 2 hari seorang karyawan karena masuk kerja dalam keadaan mabuk merupakan suatu contoh penghukuman. Yang keempat lewat pemunahan. Menyingkirkan penguatan apa saja yang mempertahankan suatu perilaku disebut pemunahan. Bila perilaku ini tidak diperkuat, maka lambat laun akan punah. Materi yang terakhir yaitu proses belajar. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran mempunyai beberapa komponen. Di antaranya yaitu yang pertama, belajar melibatkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu harus relatif permanen. Dan yang ketiga, definisi mengenai perilaku belajar berlangsung di mana ada suatu perubahan tindakan. Suatu perubahan proses berpikir atau sikap seorang individu jika tidak diiringi dengan perubahan perilaku tidak akan mengalami perubahan. Akhirnya beberapa bentuk pengalaman diperlukan untuk belajar. Daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi ini yaitu yang pertama saya menggunakan jurnal Kudu Samah, yaitu mengenai dasar-dasar perilaku individual dalam perilaku organisasi di era digital. Daftar pustaka yang kedua saya menggunakan makalah dari Universitas Brawijaya yang ditulis oleh Putra Sarjono Eka beserta kawan-kawannya. Mungkin sekian presentasi materi saya pada mata kuliah perilaku organisasi. Bila terdapat kesalahan kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.